Kisah ini bermula pada tahun 1506, sebuah masa penuh gejolak ketika Yungjong memimpin pasukan yang terdiri dari para pemberontak untuk melancarkan kudeta yang telah dirancang dengan cermat. Ia berhasil menggulingkan raja yang saat itu berkuasa, lalu dengan cepat mengambil alih takhta. Setelah menduduki kursi kekuasaan, penguasa baru ini segera bertindak keras untuk melenyapkan setiap bentuk perlawanan, menghancurkan semua oposisi tanpa ampun, dan mencengkeram seluruh rakyat kerajaan di bawah kendali absolutnya. Di tengah pergolakan itu, sebuah wabah mengerikan mulai menyebar ke seluruh penjuru Joseon. Raja yang baru dinobatkan itu pun mengeluarkan perintah agar seluruh orang yang terinfeksi disingkirkan tanpa belas kasihan. Para petani yang tak berdaya digiring ke sebuah lubang besar yang dalam, lalu dieksekusi secara massal tanpa pengadilan dan tanpa rasa iba sedikitpun. Di tengah kekacauan itu, seorang perempuan yang putus asa memohon dengan sungguh-sungguh kepada para prajurit agar menyayangkan nyawa putrinya yang masih sehat dan belum terinfeksi. Namun, permohonannya tidak didengar. Sebuah anak panah melesat tanpa ragu dan menghujam punggungnya dengan kejam. Gadis kecil itu selamat dari serangan tersebut, namun dalam kepanikan dan kesedihan, ia berusaha membangunkan sang ibu yang telah tergeletak tak berdaya di tanah. Ketika teriakan pilu akhirnya reda dan keheningan menyelimuti tempat itu, seorang pria turun ke dasar lubang dan menyelamatkan sang gadis, membawanya pergi menjauh dari tempat yang penuh dengan kesedihan itu. Saat malam tiba dan kegelapan menyelimuti segalanya, sebuah lolongan panjang yang menyeramkan bergema dari dalam lubang itu, seolah mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kelam masih bersemayam di sana. 10 tahun berlalu sejak peristiwa tragis tersebut. Yungjong kini mulai menerima laporan tentang desas-desus menggelisahkan yang tersebar luas di seluruh kerajaan. Rakyat mulai mempercayai bahwa makhluk-makhluk mengerikan telah muncul di pegunungan, tepat di lokasi pembantaian para orang yang terinfeksi dulu. Makhluk-makhluk itu konon mulai menyerang warga sipil yang tak bersalah, menimbulkan kepanikan yang meluas dan mengancam wibawa sang raja. Menghadapi ancaman yang kian berkembang ini, ia merasa terpaksa untuk mempertimbangkan langkah-langkah drastis demi memulihkan ketertiban. Di sebuah kawasan terpencil jauh di dalam hutan, seorang pria bernama Yun tinggal bersama sahabatnya Sung dan anak angkatnya, Myung. Ketiganya berjuang keras namun selalu gagal mendapatkan cukup bahan makanan untuk bertahan hidup. Mereka berburu tanpa hasil, mencoba memancing pun tak berhasil, dan pulang ke rumah dengan tangan kosong, memperparah keadaan yang sudah serba kekurangan. Myung terus mendesak ayahnya agar meninggalkan desa terpencil itu dan pindah ke tempat yang lebih dekat dengan istana, di mana akses terhadap makanan dan kebutuhan dasar lebih mudah didapat. Namun Yun berkali-kali menolak usulan itu dan menyuruh Myung pergi ke kebun untuk memetik sayuran guna memasak sup sederhana. Sementara itu, seorang pria asing diam-diam menyelinap masuk ke halaman belakang rumah mereka dan mengintip ke dalam melalui jendela. Tindakannya itu langsung membangkitkan kecurigaan. Begitu menyadari kehadiran sang penyusup, Myung segera mengambil busurnya dan mengarahkannya ke punggung pria itu, menuntut agar ia mengungkapkan jati dirinya. Sang tamu pun memperkenalkan diri dan mengaku bahwa ia diutus untuk menemukan seorang mantan pengawal pribadi raja. Myung merasa bingung karena ia sama sekali tidak mengerti siapa yang dimaksud. Sebab selama ini ia mengenal ayahnya hanya sebagai seorang petani biasa yang tidak memiliki hubungan apapun dengan istana. Pada saat itu Sung tiba-tiba muncul, dan Myung yang terkejut nyaris melepaskan panahnya yang hampir mengenai sang sahabat. Begitu pandangan mereka bertatapan, sebuah ikatan emosional yang halus namun terasa nyata langsung muncul di antara keduanya. Sang tamu kemudian mengungkapkan bahwa ia diutus atas perintah Yungjong untuk menemukan Yun. Yun pun terkejut mengetahui bahwa baik dirinya maupun putranya pernah menjadi pengawal terbaik sang raja di masa lampau. Meski begitu, Yun menegaskan dengan tegas bahwa ia tidak berniat kembali ke peran lamanya dan menyuruh sang tamu untuk segera pergi. Namun keadaan berubah seketika ketika Yungjong datang sendiri ke kediaman mereka. Semua orang spontan membungkuk hormat di hadapan sang raja. Dalam pertemuan itu, sang raja mengenang kembali peristiwa 10 tahun silam, ketika Yun datang ke istana sambil membawa gadis kecil yang berhasil diselamatkannya, membuktikan bahwa sang gadis tidak terinfeksi. Kala itu, sang mantan pengawal menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas kekejaman yang tidak masuk akal tersebut, dan dengan berani mengungkapkan bahwa penyakit itu sebenarnya sudah tidak ada, sehingga pembantaian itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Para prajurit Yungjong langsung menghunus pedang mereka untuk menghabisi Yun, namun Sung bangkit untuk melindunginya sebagai wujud kesetiaan yang tak tergoyahkan. Meski demikian, sang raja memilih untuk mengampuni nyawa mereka dan menjatuhkan hukuman pengasingan kepada Yun, Sung dan sang anak dari Hanyang. Kini, bertahun-tahun kemudian, Yungjong kembali untuk meminta bantuan Yun. Ia melaporkan kemunculan seekor makhluk menakutkan yang kembali menyebarkan penyakit dan melukai warga di seluruh penjuru kerajaan. Sebagai tanda permohonan, ia mengembalikan pedang tempur milik sang mantan pengawal dan memintanya untuk sekali lagi melindungi Joseon.
Setelah malam yang panjang tanpa tidur dan penuh perenungan, Yun akhirnya memutuskan untuk menerima panggilan itu dan kembali ke Hanyang bersama kedua sahabatnya. Sementara itu, di tepi sungai, para dukun tengah menggelar ritual untuk menyucikan tanah dan mengusir entitas jahat yang mengancam. Namun tiba-tiba mereka diserang dengan brutal, mengubah aliran sungai menjadi pemandangan yang syarat dengan darah. Tragedi itu disaksikan oleh seorang gadis kecil yang berhasil melarikan diri dengan selamat. Sesampainya di ibu kota, Yun dan keluarganya terkejut menjumpai kota yang porak-poranda dengan penduduk yang berjuang bertahan hidup di tengah kehancuran. Di sana, mereka bertemu kembali dengan sang utusan yang membawa mereka ke lokasi kejahatan terbaru. Di tempat itu, jasad para dukun dan pedagang ditemukan dengan anggota tubuh yang tercabut secara paksa. Yun memeriksa setiap jenazah dengan teliti dan menemukan bekas ikatan tali di pergelangan kaki para korban, sebuah petunjuk yang segera membangkitkan kecurigaannya. Bertekad untuk mengungkap kebenaran, ia memutuskan untuk menginterogasi seorang gadis muda yang menjadi saksi mata. Walaupun suara gadis itu terdengar tenang tanpa rasa takut, Yun dan Sung tetap memutuskan untuk mengikutinya guna menggali keterangan lebih lanjut. Dalam perjalanan, mereka melihat seorang pria bertudung menyerahkan sebuah kantong kepada gadis itu, sebelum melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sung berusaha mengejarnya, namun sang tersangka berhasil kabur menggunakan kuda. Yun akhirnya menyusul sang saksi ke sebuah rumah sederhana, di mana ia mendapati gadis itu membagikan isi kantong berupa makanan kepada anak-anak yang kelaparan di sekitarnya. Gadis itu pun mengaku bahwa ia telah berbohong tentang apa yang ia lihat di tepi sungai demi mendapatkan makanan, sebuah pengakuan yang mengungkapkan betapa parahnya kelaparan yang melanda penduduk. Desas-desus tentang monster telah membuat orang-orang enggan berdagang dan bekerja, sehingga pangan semakin sulit didapat. Meski ia sendiri belum pernah melihat makhluk itu secara langsung, gadis itu tetap yakin bahwa makhluk tersebut nyata adanya. Tidak lama berselang, seorang pria lain tiba di perkampungan dalam kondisi terluka parah, hampir sekarat akibat serangan baru yang terjadi di pegunungan. Yun dan Sung segera menuju lokasi kejadian dan menemukan bukti-bukti yang semakin mengkhawatirkan, bekas sayatan pisau dan luka lepuh aneh pada tubuh para korban. Satu hal yang sangat mencurigakan adalah ditemukannya sebuah jasad yang tersangkut di ketinggian pohon, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Setelah menganalisis seluruh bukti yang terkumpul, Yun kembali menghadap raja dan menyampaikan kesimpulannya dengan penuh keyakinan. Semua orang itu sejatinya diserang oleh manusia, bukan oleh makhluk misterius. Seseorang dengan sengaja merekayasa situasi, dengan menggunakan pisau untuk berpura-pura seperti serangan makhluk buas. Namun, yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa semua korban menunjukkan tanda-tanda infeksi penyakit yang tidak dikenal dan sangat ganas. Dalam sebuah percobaan sederhana, seekor tikus yang dijadikan subjek uji coba, setelah bersentuhan langsung dengan jenazah yang terinfeksi, dengan cepat mengembangkan luka di sekujur tubuhnya dan mati dalam beberapa jam saja, membuktikan betapa mematikannya penyakit tersebut. Yun tetap bertekad untuk menemukan siapa atau apa yang sesungguhnya ada di balik semua peristiwa menggelisahkan itu. Menanggapi tekanan yang terus meningkat, Yung Jong memerintahkan pembentukan tim pencarian dan menempatkan Yun sebagai pemimpin misi, dengan tujuan menemukan dan melenyapkan monster yang diduga itu. Pihak berwenang hanya menyetujui penggunaan 100 orang prajurit untuk operasi tersebut, sementara sisa anggota kelompok harus diisi oleh para sukarelawan dari kalangan petani. Para pengawal pun mulai merekrut pria secara paksa, hanya menyisakan perempuan dan anak-anak di ibu kota. Di antara para sukarelawan yang berkumpul, Yun dengan perasaan tidak enak menyadari bahwa anak angkatnya hadir di sana, menyamar sebagai seorang prajurit. Sang kapten memerintahkan agar Myung tinggal di kota, namun gadis itu menolak untuk patuh. Setelah bersikeras, ia akhirnya berhasil meyakinkan ayahnya untuk mengizinkannya ikut serta dalam misi tersebut. Diiringi dentang gong, rombongan itu pun memulai perjalanan menuju pegunungan dan melakukan penyisiran menyeluruh di seluruh kawasan. Namun mereka tidak menemukan apapun kecuali lendir berwarna merah muda yang menetes dari ranting pohon. Tanpa bukti nyata yang lain, Sung menyarankan agar pencarian dihentikan dan seluruh rombongan kembali sebelum malam tiba. Namun Jin, komandan pasukan kerajaan, bersikeras untuk melanjutkan, dengan alasan bahwa sang makhluk biasanya keluar berburu di malam hari. Myung, yang sudah mulai cemas, memberitahu ayahnya bahwa sepanjang perjalanan ia tidak menemukan satupun tulang manusia, yang mungkin menandakan bahwa makhluk itu tengah kelaparan. Meski demikian, Yun tetap memerintahkan rombongan untuk berpencar dan melanjutkan penyelidikan. Sementara itu di istana, sang raja berbincang dengan penasihatnya dan mengungkapkan keyakinannya bahwa pada akhirnya pencarian ini akan membuktikan bahwa monster itu tidak nyata, sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dapat dipulihkan. Ia tetap berkeyakinan bahwa semua serangan itu didalangi oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Saat malam mulai mendekat, rombongan menghadapi kesulitan pertama ketika seorang relawan lanjut usia tersesat dan berjalan ke arah yang salah.
Dalam upaya mencarinya, Sung tiba di tepi jurang dan terkejut melihat bekas cairan merah yang tersebar di mana-mana. Tak lama kemudian Yun, Myung, dan sang utusan juga tiba di tempat yang sama. Myung merasa ada sesuatu yang aneh. Tempat itu terasa begitu familiar, seolah ia pernah berada di sana sebelumnya. Sung kemudian memanggil yang lain, dan menunjukkan bekas jejak cakar besar yang tercetak di tanah, semakin memperkuat dugaan bahwa sesuatu yang sangat besar pernah melintas di sana. Yun pun memerintahkan seluruh rombongan untuk melanjutkan pencarian ke kawasan lubang besar itu. Pada saat yang bersamaan, Jin mengungkapkan niat sebenarnya, dengan memerintahkan para prajuritnya untuk menghabisi semua relawan dari kalangan petani. Setelah pembantaian itu terjadi, ia memerintahkan sebagian pasukan untuk kembali ke istana. Rombongan Yun melihat api sinyal di langit dan menafsirkannya sebagai tanda bahwa monster telah ditemukan. Namun sesaat kemudian, anak-anak panah mulai berjatuhan di antara para relawan, dan prajurit Jin pun melancarkan serangan brutal terhadap petani-petani yang tersisa. Sang utusan berhasil menghadapi para pengawal dan menyelamatkan Myung dari hantaman mematikan. Ketika serangan berakhir, hanya Yun, Sung, sang utusan, dan Myung yang masih bertahan hidup, kini terkepung oleh puluhan prajurit bersenjata. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat ke arah Yun, namun Sung langsung melompat menghalanginya dan hanya terluka ringan di lengan. Sebelum keempat orang itu sempat ditangkap dan diikat bersama, Jin dengan angkuh mengungkapkan bahwa monster itu tidak pernah ada. Menurutnya, pasukan itu sendirilah yang selama ini dengan sengaja membantai para petani demi membuat rakyat tetap terkungkung dalam ketakutan. Ia bahkan mengingat bahwa 10 tahun silam, rakyat pun dengan mudah percaya akan keberadaan sebuah wabah, yang saat itu menjadi batu loncatan bagi Yungjong untuk naik ke tampuk kekuasaan. Mendengar hal itu, Myung tiba-tiba kembali dilanda kenangan kelam masa kecilnya, dan berusaha melepaskan diri dari ikatannya. Dengan penuh amarah yang meluap, Jin yang tidak peduli itu mendorong Myung beserta sang utusan masuk ke dalam lubang. Namun keduanya berhasil selamat dengan berpegangan pada seutas tali. Yun, yang berkobar amarahnya, bersumpah untuk membalas dendam atas perlakuan terhadap putrinya. Namun sebelum sempat bertindak, ia dipukul hingga tak sadarkan diri. Jin lalu memerintahkan para prajurit untuk menghabisi sisa orang yang masih hidup dengan berpura-pura membuat seolah-olah itu adalah serangan monster. Sang utusan dan Myung berhasil menghindari hujan anak panah itu, namun tiba-tiba suara napas berat bergema dari kedalaman lubang, disusul kemunculan sepasang cakar besar yang mengerikan. Dalam hitungan detik, makhluk itu muncul sepenuhnya, mendaki tebing dan langsung menerkam salah satu prajurit hingga tewas. Para pengawal kini berhadapan langsung dengan sosok makhluk mengerikan yang dipenuhi luka terbuka dan gelembung-gelembung menjijikan di sekujur tubuhnya. Jin yang ketakutan segera memerintahkan untuk melepaskan anak panah, namun sang makhluk sama sekali tidak gentar. Ia terus maju dengan cepat dan mencabik-cabik para prajurit dengan keganasan yang luar biasa. Sementara sang makhluk melibas para musuhnya, Sung dan Yun berhasil melepaskan diri dari ikatan dan turun ke dasar lubang. Untungnya, Yun dan sang utusan selamat dari pertempuran awal itu. Di sekitar mereka, banyak jenazah yang dipenuhi lepuhan, membuktikan betapa menularnya makhluk itu. Yun menegaskan bahwa mereka harus segera kembali untuk melaporkan segalanya kepada raja, sebelum ancaman itu mencapai ibu kota. Namun pada saat itu, sang makhluk memilih untuk kembali ke dalam lubang. Tiba-tiba, orang tua yang sebelumnya menghilang, muncul kembali dari dalam sebuah gua, dan memerintahkan seluruh rombongan untuk membalurkan lendir sang makhluk ke tubuh mereka, guna menyamarkan aroma manusia dan mencegah infeksi. Ia memadamkan semua obor dan mewanti-wanti semua orang untuk diam tak bergerak, sembari menjelaskan bahwa sang makhluk tidak dapat melihat dengan baik, tetapi sangat peka terhadap suara dan gerakan. Sang makhluk kembali ke dalam lubang dan mendekati Myung dengan berbahaya, namun berkat petunjuk orang tua itu, ia tidak menyadari kehadiran mereka. Saat sang makhluk mengunyah sisa-sisa daging manusia, ia memuntahkan cairan yang mengenai tepat di wajah Myung sebelum akhirnya tertidur. Memanfaatkan kesempatan itu, rombongan berusaha bersembunyi ke dalam sebuah gua terdekat. Namun pada saat terakhir, sang makhluk mendeteksi bau manusia yang berasal dari Myung, dan langsung melancarkan pengejaran dengan ganas. Rombongan berlari menembus labirin terowongan bawah tanah yang berliku-liku, nyaris tidak lolos dari cengkeraman sang makhluk. Pelarian itu membawa mereka ke tepi sebuah jurang, dan tanpa pilihan lain, mereka terpaksa melompat ke dalam air demi menyelamatkan diri. Sementara itu, Jin beserta beberapa pengawal berhasil kembali ke istana dengan selamat. Jin melaporkan kepada Perdana Menteri Sim bahwa sang makhluk memang benar-benar ada. Namun terungkaplah pula bahwa selama ini Simlah yang berada di balik kejahatan brutal tersebut. Dan ia jugalah yang mengarang keberadaan sang monster untuk memanfaatkan ketakutan rakyat demi mengendalikan seluruh keputusan Raja Yungjong. Kini, setelah sang makhluk terbukti nyata, Sim mulai dilanda kekhawatiran bahwa rakyat akan berbalik melawan pemerintah.
Ia memerintahkan para prajurit untuk membakar kota demi memadamkan segala bentuk perlawanan, sekaligus memanfaatkan situasi untuk melemahkan posisi sang raja dan merebut tahta. Beberapa anggota kelompok pencarian, yang tubuhnya dipenuhi bisul berjalan kembali ke ibu kota. Kepanikan menghantam rakyat karena takut tertular, sementara para prajurit mulai membakar rumah-rumah dengan penduduk yang masih berada di dalamnya. Di saat yang sama, orang tua itu memimpin rombongan melalui sebuah lorong rahasia yang menghubungkan langsung ke istana. Di bawah tanah istana, rombongan menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi kandang-kandang besar. Orang tua itu menjelaskan bahwa Raja Joseon sebelumnya memiliki kecintaan besar terhadap makhluk-makhluk misterius, dan memelihara area khusus di dalam istana untuk menyimpan mereka. Ketika masih muda, orang tua itu bertugas memberi makan makhluk-makhluk tersebut, dan tanpa disadari, ia menjadi sangat akrab dengan salah satunya. Ketika Yungjong menggulingkan raja sebelumnya, dan memerintahkan semua makhluk berbahaya itu untuk dimusnahkan, sang pelayan membantu makhluk kecil kesayangannya itu melarikan diri melalui lorong rahasia. Namun setelah pembantaian para orang terinfeksi di lubang selesai, makhluk itu memakan jenazah yang terkontaminasi wabah dan berubah menjadi sosok yang ganas dan tak kenal ampun. Sang makhluk kemudian menyerbu lorong rahasia itu. Orang tua tersebut memerintahkan rombongan untuk naik ke atas, lalu dengan menggunakan sebuah mainan, ia berhasil memancing sang makhluk masuk ke dalam kandang dan mengurung dirinya bersama sang monster. Sang makhluk menatap orang tua itu dengan tatapan penuh kebencian dan menerkamnya tanpa ampun. Sang makhluk kemudian dengan mudah membobol kandang tersebut dan mengejar yang lainnya. Sementara itu di luar, Perdana Menteri Sim berpidato di hadapan rakyat, berjanji akan merawat yang terluka, dan menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang kehilangan rumah akibat kebakaran. Rakyat yang polos pun berterima kasih kepada Sim, percaya bahwa ia tengah melindungi mereka dari ancaman wabah baru. Rombongan Yun akhirnya berhasil mencapai kamar raja. Yun menegaskan bahwa sang makhluk itu nyata dan diciptakan di dalam tembok istana itu sendiri. Namun tepat saat itu, Sim menyerbu masuk bersama para pengawal bersenjatanya dan melukai Yungjong. Para pemberontak mengambil alih kendali dan menghabisi para pengawal kerajaan, sementara prajurit Sim menangkap seluruh rombongan Yun. Perdana Menteri itu pun berencana mengumumkan kepada rakyat bahwa Yunlah yang memerintahkan pembakaran ibu kota. Dengan kepercayaan terhadap sang raja yang sudah terlanjur goyah, menyingkirkan Yungjong dari kekuasaan bukanlah hal yang sulit lagi bagi Sim. Sim memerintahkan para tahanan untuk dibawa keluar. Namun tepat pada saat itu, sang makhluk tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Para prajurit berusaha menghadapinya, tetapi dengan mudah dikalahkan. Di halaman istana, Myung berpura-pura menderita rasa gatal yang hebat, dan yang lainnya mengikuti sandiwara itu. Dengan mengalihkan perhatian para penjaga, mereka secara diam-diam berhasil melepaskan ikatan dan mengalahkan musuh-musuh mereka di tengah kekacauan. Yungjong dan Yun pun berhasil meloloskan diri. Sim segera memanggil seluruh pasukan kerajaan untuk menghadapi sang makhluk. Pada suatu titik, makhluk itu berhasil dibelenggu dengan tali-tali besar. Sang raja ditemukan oleh para pelayan setianya, dan Yun memerintahkan mereka untuk menyembunyikan raja di tempat yang aman. Sim lalu memerintahkan agar sang makhluk dibawa keluar istana untuk dimusnahkan di hadapan khalayak ramai. Namun sang makhluk dengan bengisnya melepaskan diri, menyebarkan cairan merahnya ke para pengawal yang langsung jatuh sakit, tubuh mereka didera demam tinggi dan dipenuhi luka dalam sekejap. Sim dan beberapa prajurit lainnya pun melarikan diri dalam kepanikan. Ketika para tokoh utama tiba di lokasi, mereka memutuskan untuk memasang jebakan di sebuah sel bawah tanah. Meski mendapat tentangan, Yun memilih untuk menjadi umpan hidup guna memikat sang makhluk. Sementara itu, istana mulai diserbu oleh warga yang melarikan diri dari kontaminasi yang telah melanda rumah-rumah mereka. Myung memberitahukan warga tentang keberadaan sang makhluk di dalam istana dan mendorong semua orang untuk bersatu mencegahnya keluar menuju perkampungan. Ia juga mengungkapkan bahwa Sim adalah dalang di balik pembakaran dan kehancuran keluarga mereka. Dipenuhi kemarahan, rakyat yang bersenjatakan garpu rumput menyeret Sim ke dalam istana dan mengunci gerbangnya, membiarkan sang Perdana Menteri menghadapi nasibnya bersama sang makhluk. Yun menyalakan kembang api ke langit untuk menarik perhatian sang makhluk. Sementara itu, Sung dan sang utusan mempersiapkan tong-tong berisi bahan peledak di bawah tanah. Tiba-tiba Jin muncul dengan tubuh dipenuhi luka, bertekad untuk membalas dendam. Pertarungan sengit pun pecah, dan sang utusan berhasil menusuk Jin dengan pedangnya. Namun Jin menolak untuk menyerah dan mencegah pedang itu dicabut. Myung berlari ke lokasi dan mengarahkan panahnya kepada Jin, namun Jin menggunakannya sebagai tameng. Myung lalu meminta pria itu untuk mengulangi apa yang mereka lakukan saat pertama kali bertemu. Tubuh Jin akhirnya ambruk ke tanah, dan Yun memasuki lorong bawah tanah dengan sang makhluk mengejarnya dari belakang.
Rombongan menyalakan sumbu dan berlari secepat kilat menuju permukaan. Namun sebelum keluar, Yun menyadari bahwa api pada sumbu itu telah padam. Ia mendorong sahabatnya keluar dan memintanya untuk menjaga Myung, lalu mengunci dirinya bersama sang makhluk dan melemparkan obor ke arah bahan peledak. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh bangunan istana. Ketika Myung menyadari bahwa ayahnya masih tertinggal di bawah sana, ia jatuh dalam kesedihan yang luar biasa. Fajar pun tiba, dan hujan membasahi jenazah-jenazah yang berserakan. Sang makhluk berhasil dikalahkan, dan rakyat membuka kembali gerbang istana. Myung dengan penuh keputusasaan menyisir reruntuhan demi reruntuhan, hingga ia mendengar suara napas samar dari balik tumpukan kayu dan puing-puing. Dengan gemetar, ia menemukan Yun yang masih hidup. Para warga dengan sigap membantu mengangkat reruntuhan, dan menyelamatkan sang prajurit. Myung yang hancur hatinya kini meledak dalam kebahagiaan saat bisa kembali memeluk ayah angkatnya. Sementara semua orang merayakan kemenangan yang telah mereka perjuangkan bersama. Di penghujung cerita, Myung memilih untuk menetap di istana bersama sang utusan, sementara ayahnya dan Sung memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan melanjutkan kehidupan mereka. Dalam perjalanan pulang, Sung bertanya kepada Yun bagaimana ia bisa selamat dari ledakan itu. Yun pun tersenyum, dan mengungkapkan bahwa pada detik-detik terakhir sebelum ledakan, ia mengikatkan tubuhnya ke seutas tali, dan berhasil memanjat naik, menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran.